Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial bersama Ibu Adinda Nurul Fadilah dan Ibu Asmi Hudaifa. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari apa nih Bu Asmi? Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang cahaya dan sifatnya. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Adinda. Di sini Ibu Adinda mempunyai cerita menarik loh. Simaklah cerita berikut ini ya. Pada suatu hari, Amir, Arya, dan Daren pergi untuk berenang bersama. Setibanya di kolam renang, mereka langsung mengganti baju, lalu bergegas menuju area kolam renang. Terjadilah percakapan di antara mereka. Amir, kolam renangnya terlihat dangkal ya? Lalu Arya menjawab, mengapa bisa begitu ya? Lalu Daren pun menjawab, kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat dangkal dari aslinya loh. Berdasarkan cerita di atas, terdapat satu permasalahan yang berhubungan dengan indikasi sifat-sifat cahaya yang ditemukan. Mengapa kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya? Jum, siapa yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena terjadi fenomena yang disebut pembiasan cahaya. Untuk materi lebih lanjut akan disampaikan oleh Ibu Asmi Hudaifa. Nah, anak-anak, tadi kan Bu Adinda udah menceritakan mengenai pembiasan cahaya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cahaya dan sifatnya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya yang terbesar di bumi? Ya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Nah, matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu, api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, ada cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Nah, ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Yang ketiga, ada cahaya bisa menembus benda bening. Nah, anak-anak, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, ataupun gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Nah, oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Amir, Arya, dan Daren melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air.
Peristiwa ini juga yang menyebabkan sedotan terlihat bengkok ketika sebagian sedotan dicelupkan ke dalam air. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Sifat cahaya yang terakhir yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk suatu bayangan. Nah, perhatikan kedua gambar berikut ini. Anak-anak, setelah mengetahui cahaya dan sifatnya, mari kita lakukan eksperimen mengenai salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk itu, mari kita simak video eksperimen berikutnya. Hai, siap bereksperimen? Siapkan alat dan bahan. Alatnya ada apa saja, Bu Asmi? Ada sedotan, ada juga gelas, dan juga ada air. Cara kerjanya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan sudah. Yang kedua, isilah gelas dengan air hingga 1/4 gelas. Kita tuangkan bersama ya. Airnya sudah dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan sedotan ke dalam gelas. Sudah ya. Lalu, amati sedotan yang berada di dalam air dan yang berada di luar air. Coba perhatikan. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Nah, anak-anak, bagaimana dengan materi yang telah Bu Adinda sama Bu Asmi jelaskan? Apakah dapat dipahami dengan jelas? Anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu Adinda dan Ibu Asmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.